kan kita punya perpustakaan juga di mana-mana, bukunya ada di mana-mana. Jadi barang dia ada di mana-mana. Sampai sekarang juga kamar Maksudnya masih disimpan sama almarhum gitu, yang jadi barang berkesan banget buat semua beliau. barang-barang kecil yang pada saat kita pacaran saya beliin dia, harganya murah, kayak Contohnya. jepitan keong kayu, itu dia simpen. Banyak hal-hal lain jadi yang buat dia memorable ya. Iya, semacam kayak gitulah. Istri saya tuh sederhana dia. Dia lebih ke value ya, bukan harganya mahal. Maka kalau mahal kayaknya dia nggak terlalu tertarik gitu, bahkan tidak tertarik gitu. Yang dia pakai tuh ya barang-barang UMKM ya, tapi bagus-bagus bukan. Tidak mengurangi penampilan dia gitu ya. Malah bahkan menambah gitu. Jadi dia bukan tipe orang yang harus mahal merek gitu. Ya. Ya selain jepitan keong tadi yang Mm-mm. memorable, apalagi sih mungkin Mas yang masih Kang ingat gitu, yang masih disimpan gitu sampai menutup usia. Banyak ya kayak tasbih kayak gitu-gitu ya. Terus kadang-kadang kan dulu saya juga sering ya kirim beliin baju gitu kan, kalau saya, wah ini baju bagus nih kalau buat istri saya yang pakai nih, keren banget. Itu simpen terus walaupun sekarang udah berhijab kan, jadi beda kan bajunya gitu ya kan ya. Tapi disimpan yang kayak begitu semuanya. Ya terutama yang nilai memorinya tuh tinggi. Itu banyak. Maksudnya Masih kan setiap masih kepikiran terus nggak sih kalau ketika masuk kamar atau melihat dengan almarhum? Rumah kita setiap sudutnya tuh ada dia, ada touch dari dia, interiornya apapun semuanya. Kalau aku kan yang bangun rumah, tapi kalau interior sepenuhnya dia. Di setiap ruangan tuh ada manfaatnya buat dia. Dia hampir bisa kerja di setiap ruangan. Sampai home office saya aja dia kerja di situ juga kadang-kadang. Dia kerja di mana-mana gitu loh. Asal internetnya bagus saja. Dia baca juga, kan kita punya perpustakaan juga di mana-mana, bukunya ada di mana-mana. Jadi barang dia ada di mana-mana. Sampai sekarang juga kamar saya juga begitu, tempat dia bekerja dan tempat dia taruh-taruh baju. Biarin aja seperti itu sekarang sih. Saya nggak tahu, mungkin lambat laun akan saya tata lagi atau bagaimana. Tapi sekarang begitu saya nyaman aja. Dan pernah nggak ada ngelihat sosok almarhum dalam perjalanan? Enggak, Belum pernah enggak, mengimpi juga. enggak. Katanya ada teman-teman saya yang udah kehilangan juga, biasanya mereka tuh menjaga, nggak mau membuat kita jadi tambah galau kalau yang pernah. Jadi khusus khotimah kan, jadi yang penting emang kita harus yakin ada tanda-tandanya kalau dia pulang dengan baik itu. Lega, banyak orang yang nganterin, banyak orang yang merasa di berikan manfaat kebaikan dia. Itu aja gitu. Kalau saya sih ya pengen-pengen aja, tapi bukan begitu kan cara kerja Allah gitu kan. Udah dunia udah lain. Makanya saya bilang saya terima dia ada terus sama saya gitu loh. Cuman fisik aja nggak ada. Cuman ya Masih kan maaf ya, mm, waktu almarhum meninggal, mm. terkejut nggak sih ketika masih kan tahu? Iya terkejut banget. Pertama kali yang tahu sama Saya, anak. saya. Karena seperti biasanya tuh saya habis syuting, saya nonton di bawah Netflix sebelum saya tidur jam 12. Biasanya dia kerja di kamar. Saya lihat dia di situ ada catatan dia, udah gitu ada Quran. Ya kayak biasa aja dia tidur. Dia habis bikin benahin tesis muridnya gitu lah. Dan sebelum itu kan saya tahu dia habis makan enak, dipesan makanan. Dan sakit perutnya udah mulai, kita habis dari ke dokter juga udah enak, jadi udah nggak ini lagi. Tapi ya saya curiga juga gitu, kok diem aja gitu loh.
Terus saya tahu ya udah terlambat sebenarnya. Langsung saya bawa ke rumah sakit. Saya shock banget, nggak bisa ngomong apa-apa, tapi saya berusaha untuk menyebut nama Allah aja terus. Itu ya. Terus kan, setiap ulang tahun almarhum biasanya memanjatkan doa apa sih mungkin yang Ya wish-nya gitu. seperti biasa kita berdoa ya, bersyukur yang paling. Kita paling sering bicara fabi ayala irabbikum atukasiban. Jangan sampai kita menafikan atau lupa terhadap nikmat Allah yang diberikan sama kita. Aku ngerasa rumah tangga saya tuh hal yang terbaik yang Allah berikan pada saya sih. Jadi saya bersyukur terus, itu yang doa kita. Pertama bersyukur dulu. Kedua ya mungkin ada hal-hal yang kita pengen bercita-cita, ya Allah semoga diijabah gitu kan ya. Karena kan pekerjaan adalah ibadah juga, jadi itu biasalah doa-doa seperti gitu. Dan ya keharmonisan ya, menikmati keharmonisan rumah tangga, jadi sakinah mawaddah warahmah ya. Itu. Lebih Dan sering makan di luar atau di rumah sih kalau ulang tahun almarhum? di luar. Karena ya coba, tapi kok kadang-kadang dia juga suka kecapean juga kan, kata saya juga lagi nggak bisa, ada pekerjaan. Ya kita ya berusaha yang terbaik yang kita bisa lakukan. Gitu. Di rumah juga sekarang kan ada Gojek, ada apa gitu, gampang makan enak kita sering. Ya menikmati hal-hal yang kecil yang kita bisa lakukan, tidak berlebihan seperti keluarga lainnya. Almarhum berarti nggak suka sesuatu yang istilahnya yang bermewah-mewah kayak ulang tahun yang Enggak, mewah. dia udah tampak cantik sempurna tanpa menggunakan barang-barang seperti itu ya. Dari dalam. Dan emang dia nggak tidak terpengaruh yang kayak gitu sama penampilan dia, kepedean dia tuh. Kadang kalau pakai barang-barang UMKM representatif, kualitas bagus, wah dia senang banget tuh. Kayak gitu. Ya, Dari hati tuh seperti itu. maksud aku almarhum ketika ulang tahun maksudnya tidak suka sesuatu yang berlebihan, Enggak, arti yang enggak. undang orang teman-temannya gitu untuk makan. Saya ya sebagai suami, karena dia layak ya untuk diberikan apa aja ya. Aku ngasih, dia mau belanja apa aja, dia bisa itu. Itu. Kalau dia mau belanja apa ya dia bisa. Itu dia nggak usah pakai ngomong saya, karena dia layak untuk mendapatkan. Tapi dia nggak begitu gitu. Itu bukan kesenangan dia gitu. Tetap aja dia. Kalau ya yang dia belanja tuh laporan sama saya cuman ini juga karena perlu, ini untuk siapa gitu. Padahal saya kasih kebebasan karena dia layak untuk mendapatkan itu. Tapi ya itulah yang maunya dia seperti itu. Katanya juga kata Bella sempat Fungsi dia selalu bicara fungsi, manfaat. Bella sempat bilang katanya sebelum meninggal almarhum sering nonton di home office-nya Iya, di lantai 2 ya. betul. Kalau saya kerja di situ, dia ikut tiduran sambil kerja juga. Mm-mm. Terus beliin makanan, Gojek Kak, ya. Ya, Benar. gitu. Nanti buku-bukunya almarhum kan banyak banget tuh, ada Banyak foto-foto banget. juga. Itu Iya. rencananya akan dikemanakan sih? Aku belum tahu, aku perlu ngomong sama anak-anak dulu. Jadi intinya sih supaya itu bermanfaat, berlanjut jadi amal jariah. Intinya ke sana. Cuman kepada siapanya, bagaimananya itu yang harus kita, yang benar-benar membutuhkan ya pastinya. Nanti mungkin akan bicara ke anak-anak soal besok ulang tahun. Pasti, pasti. Mau ngapain kita? Kalau sekarang belum ada ya. belum, belum. Nanti lihat besok ya. Ya, kita nggak rencanain soalnya sekarang orangnya kan. Kalau ke makam pagi atau sore? Pagi sore. Iya maksudnya kalau nggak pagi ya sore. Mm-mm. Mm-mm. Besok jam berapa? Nggak tahu, kita nggak biasanya begitu kita oke jalan-jalan aja kan, nggak jauh dari rumah kan. Makanya dia juga minta dimakamin di Tanah Kusir tuh karena supaya dekat dan sering-sering
gitu. Tapi ya saya yakini itu hanya jasadnya aja di situ. Ruhnya itu udah insya Allah bergabung dengan orang-orang yang soleh ya. Mas Kang, ini maaf ya. Kemarin kan sempat di Rukiah katanya. Apa? Di Rukiah. Rukiah. Betul. Rukiah apa ya? Maksudnya rukiah gimana? Rukiah di rumah. Kalau aku sih pengertian rukiah tuh hanya baca doa aja sih. Maksudnya nggak ada yang spesial gitu ya, baca doa aja. Tapi apa benar kata pasti kalau misalnya dikirimin sesuatu yang negatif gitu Nggak, dari luar? nggak. Aku nggak tahu kalau itu. Dan aku rasa nggak ada. Nggak lah, jangan saya nggak suka kalau udah nggak ada seperti itu. Kita hanya kepercayaan sama Allah aja lah. Itu kehendak Dia, bagus meninggalnya. Ya. Oke. Makasih ya. Syuting di itu Dobon Solo. Iya. Masih ada kapal ke Padang. Itu produser bini gua tuh. Iya. Dia 27 tahun udah jadi produser. Biar lo. Ya kan angle-nya kalau ini Ya, 1, 2. lagi Itu produser itu masih kan? Almarhum. Oke. Yang itu masih kan ada 8 kan chaos. Saya ke Dili itu waktu itu. Itunya produksinya dia apanya tuh kantornya kena bakar kan nggak ada itu. Oh, SCTV masih di Surabaya kan? Indeks.